Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu keolahragaan dan kesehatan. Yang mana beranggotakan saya sendiri Anisatul Maghfiro dan rekan saya Anjung Erika Tama Bintang, Muhammad Asmal Fikri Al-Faiz, Muhammad Iqbal Al-Fikri, dan Noviska Dias Damayanti. Di sini kami akan membahas mengenai adaptasi fisiologi dalam pelatihan atlet dan sistem kardiovaskuler. Adaptasi fisiologis selalu spesifik untuk pelatihan dan stres yang ditempatkan pada tubuh. Adaptasi yang terjadilah yang menyebabkan peningkatan kinerja setelah pelatihan. Pelatihan yang menggunakan prinsip-prinsip pelatihan akan menyebabkan lebih banyak adaptasi daripada pelatihan yang tidak. Adaptasi memerlukan pelatihan di atas ambang batas dan menciptakan kebutuhan akan beban kerja yang meningkat sesuai dengan prinsip kelebihan beban progresif. Adaptasi sebagai respon terhadap latihan meliputi penurunan denyut jantung istirahat, peningkatan volume sekuncup dan curah jantung, peningkatan pengambilan oksigen, dan peningkatan kadar hemoglobin dalam darah dan hipertrofi otot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anjung Erika Tama Bintang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Nisa. Bagian A yaitu denyut jantung saat istirahat. Denyut jantung itu apa sih? Denyut jantung istirahat adalah berapa kali jantung Anda berdetak per menit saat istirahat. Istirahat tidak berarti saat Anda tidak berolahraga, tetapi detak jantung Anda tepat saat Anda bangun dari tidur malam yang nyenyak. Seringkali orang akan menggunakan meditasi atau teknik pernapasan terpusat untuk membantu mengembalikan detak jantung mereka ketika istirahat. Detak jantung saat istirahat menurun sebagai akibat dari latihan. Tidak jarang atlet elit memiliki jantung istirahat serendah 30-40. Adaptasi fisiologis ini terjadi karena sejumlah adaptasi lain memungkinkannya. Salah satunya adalah peningkatan volume sekuncup. Peningkatan jumlah darah yang dipompa keluar dengan setiap kontraksi berarti jantung dapat memiliki tingkat kontraksi yang lebih rendah sambil tetap mengangkut volume darah yang sama. Adaptasi fisiologis lain yang membantu menurunkan detak jantung istirahat atlet adalah peningkatan kadar hemoglobin. Peningkatan kadar hemoglobin menghasilkan lebih banyak oksigen yang diangkut per mililiter atau liter darah. Ini berarti untuk memberikan jumlah oksigen yang sama, tubuh perlu mentransfer lebih sedikit darah daripada seseorang yang tidak berlatih. Next. Selanjutnya yaitu volume sekuncup dan curah jantung. Sebelum masuk ke inti materi, pengertian dari volume sekuncup. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung per kontraksi. Peningkatan volume sekuncup dihasilkan dari latihan dan memungkinkan jumlah darah yang sama diangkut ke seluruh tubuh dengan kontraksi jantung yang lebih sedikit. Dan pengertian dari curah jantung. Curah jantung merupakan jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung per menit dan dihitung dengan mengalihkan volume sekuncup atlet dengan detak jantung mereka. Peningkatan curah jantung adalah akibat langsung dari peningkatan volume sekuncup karena denyut jantung maksimal seorang atlet tidak meningkat secara signifikan. Volume sekuncup dan curah jantung bertanggung jawab atas aliran darah ke seluruh tubuh. Latihan menghasilkan peningkatan volume sekuncup dan curah jantung yang meningkatkan aliran darah. Peningkatan aliran darah ini meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim setiap menit ke otot yang bekerja. Hal ini meningkatkan beban kerja dalam zona pelatihan aerobik, menunda kelelahan. Peningkatan volume sekuncup dan curah jantung adalah adaptasi fisiologis yang memungkinkan transportasi darah dan nutrisi di dalamnya lebih cepat dan efisien termasuk oksigen. Ini berarti seorang atlet dapat menghilangkan laktat dan karbon dioksida lebih cepat dan memberikan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan atlet untuk mempertahankan intensitas yang lebih tinggi lebih lama karena pelepasan laktat dan pengiriman oksigen lebih cepat. Mereka dapat mempertahankan intensitas ini lebih lama untuk alasan yang sama dan karena ada pengiriman glukosa darah yang lebih cepat dan penghilangan karbon dioksida. Untuk poin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
pengambilan oksigen dan kapasitas paru-paru. Pengambilan oksigen dan kapasitas paru-paru bekerja sama untuk mengantarkan oksigen ke dalam darah sehingga dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Penyerapan oksigen meningkat sebagai hasil dari pelatihan yang menyebabkan peningkatan jumlah oksigen yang ditransfer dalam darah untuk digunakan otot dalam aktivitas aerobik. Namun, kapasitas paru-paru tampaknya tidak banyak berubah sama sekali sebagai respon terhadap pelatihan. Penyerapan oksigen mengacu pada kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen melalui paru-paru dan ke dalam darah, mengangkut oksigen ini secukupnya ke otot dan kemudian mengangkut oksigen keluar dari darah dan masuk ke sel otot di mana ia digunakan untuk produksi energi. Penyerapan oksigen meningkat sebagai respon terhadap pelatihan dan memungkinkan pengiriman oksigen ke otot lebih cepat dan lebih efisien. Ada dua alasan utama peningkatan pengambilan oksigen. Yang pertama, peningkatan kadar hemoglobin. Hemoglobin bertanggung jawab untuk menyerap oksigen dari paru-paru dan mengangkutnya melalui darah. Semakin banyak hemoglobin, semakin banyak oksigen per mililiter darah yang dapat diangkut. Alasan kedua, peningkatan mioglobin. Mioglobin bertanggung jawab untuk transportasi oksigen keluar dari darah dan dalam sel otot, membawanya ke tempat yang dibutuhkan untuk produksi ATP dalam sistem energi aerobik. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah molekul dalam darah yang mengikat oksigen dan mengangkatnya ke seluruh tubuh. Hal ini terkandung dalam sel darah merah dan bertanggung jawab untuk memberikan sel warna merah ketika terikat dengan oksigen. Latihan aerobik dapat merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hemoglobin untuk meningkatkan daya dukung oksigen darah. Untuk mengangkut oksigen ke otot yang dibutuhkan untuk produksi energi. Produksi energi ini dilakukan melalui sistem aerobik, menghasilkan ATP untuk gerakan. Sistem energi ini menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan yang mudah dikeluarkan oleh tubuh. Peningkatan penggunaan sistem energi aerobik ini menunda kebutuhan untuk mengandalkan sistem energi aerobik dan oleh karena itu membantu menghindari kelelahan yang disebabkan oleh penumpukan asam di otot. Oleh karena itu, peningkatan kadar hemoglobin meningkatkan beban kerja di mana atlet mencapai ambang anaerobik mereka. Hal ini memungkinkan atlet untuk mempertahankan intensitas yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, karena mereka tetap berada di dalam zona latihan aerobik mereka. Hal ini juga meningkatkan performa dengan memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dari penumpukan asam, yang kemudian memungkinkan penggunaan intensitas anaerobik yang lebih tinggi dengan waktu istirahat yang lebih singkat di antara setiap beban kerja anaerobik. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran area penampang otot karena peningkatan myofibrin atau komponen jaringan sel yang bertanggung jawab untuk kontraksi di dalam sel otot atau miosit. Myofibrin sendiri adalah unit seperti batang di dalam miosit yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Semakin besar myofibrin, semakin besar pula miosit, dan semakin banyak kekuatan yang dapat dihasilkan otot. Hipertrofi otot mengakibatkan peningkatan kekuatan otot dan daya tahan otot. Ini membantu meningkatkan performa dengan memungkinkan atlet mengarahkan kekuatan yang lebih besar dan mengulangi gerakan lebih sering. Seringkali hipertrofi juga akan meningkatkan kecepatan kontraksi otot sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar selama kontraksi. Hal ini sangat bermanfaat dalam olahraga yang membutuhkan kekuatan, tenaga, atau daya tahan otot. Olahraga tersebut meliputi tolak peluru, lari cepat, rugby, NVL, FVL, hoki es, dan seni bela diri.
Di samping ini ada gambar myofibril. Selanjutnya adalah peningkatan kekuatan tendon. Seperti yang kita ketahui, tendon akan menghubungkan otot dengan tulang, berbeda dengan ligamen yang merupakan sambungan tulang ke tulang. Jadi, tendon atau otot penghubung digunakan untuk membakarnya sehingga ketika otot berkontraksi, ia memberikan tarik pada tulang dan kemudian menggerakkan sendi apapun atau yang terhubung dengannya. Tendon ini agak elastis tetapi sangat kuat, dan oleh karena itu cara yang terbaik untuk menempelkan otot ke tulang untuk memastikan bahwa ketika otot berkontraksi, tendon tidak robek dan kita benar-benar mendapatkan gerakan yang kita mau. Tendon terbuat dari kolagen dan pada dasarnya selubung otot mengalir ke tendon dan menjadi bagian dari selubung yang mengelilingi tendon itu sendiri. Tendon menempel pada tulang dan di sanalah kekuatan otot yang berkontraksi akan menarik tulang dengan menciptakan gerakan sendi-sendi. Jika kita ingin memperkuat tendon, kita harus menemukan cara terbaik untuk melakukannya, melakukan latihan ketahanan. Jadi, itu menggunakan beban yang relatif berat untuk menggerakkan otot, dan karena itu memiliki efek kekuatan. Di sini ada gambar dari tendon sendiri. Di sini juga ada ligamen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Noviska. Baik, terima kasih. Yaitu selanjutnya F. Serabut otot kedutan cepat dan lambat. Pelatihan memiliki berbagai efek pada serat otot kedutan cepat dan lambat yang spesifik untuk jenis pelatihan. Beberapa adaptasi ini serupa seperti peningkatan kepadatan kapiler yang meningkatkan pengiriman darah ke sel-sel otot, peningkatan mitokondria dalam sel otot yang meningkatkan produksi ATP dari sistem energi aerobik, serta peningkatan mioglobin yang mengangkat oksigen dari darah melalui otot ke mitokondria. Adaptasi lain khusus untuk jenis otot yaitu ada serabut otot kedutan cepat dan serabut otot kedutan lambat. Serat otot kedutan cepat adalah serat yang digunakan untuk kekuatan, tenaga, dan gerakan intensitas tinggi dan durasi pendek. Mereka dapat dihubungkan dengan dua sistem energi anaerobik, yang berarti adaptasi dalam serat ini membantu dalam penggunaan sistem ini. Adaptasi termasuk peningkatan enzim anaerobik untuk glikolisis, peningkatan penyimpanan PC, hipertrofi, dan peningkatan pembuangan laktat yang membantu mengurangi kadar asam di otot. Serabut otot kedutan lambat digunakan untuk gerakan yang memiliki durasi yang lama. Mereka berwarna merah karena suplai darah ekstra yang mereka miliki untuk membantu sistem energi aerobik. Adaptasi dalam otot-otot ini membantu dalam penggunaan sistem energi aerobik termasuk peningkatan mitokondria, kepadatan kapiler, enzim aerobik yang dibutuhkan untuk produksi ATP dalam sistem energi aerobik, glikolagen, dan simpanan lemak, serta mioglobin. Semua adaptasi ini membantu dalam pengiriman ATP melalui sistem energi aerobik. Selanjutnya, G, yaitu kapilarisasi otot rangka dan alveolus. Kapilarisasi otot rangka dan alveolus mempunyai manfaat atau keuntungan untuk sistem kardiovaskular adalah kapilarisasi otot rangka dan alveoli. Secara sederhana berarti peningkatan jumlah kapiler di area tertentu. Jadi peningkatan densitas kapiler dan ini terjadi di dua tempat yang baik di otot maupun di alveolus. Kapitalisasi ini menguntungkan karena jumlah oksigen yang bisa disuplai berhubungan dengan jumlah darah yang bisa dibawa ke otot, dan jika kita memiliki peningkatan jumlah kapiler, itu berarti kita bisa memiliki lebih banyak aliran darah ke dalam otot. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.